Catur Palinggi. Selamat datang. Makin gagah ya. Memang dari dulu Bang. Jenggotnya itu auranya luar biasa loh. Iya. Maskot kan. Itu memang habit pengen ditumbuhkan atau apa memang menambah tingkat kepercayaan diri atau seperti apa memang Ya, tujuannya? Atau sunnah? Sunnah. Masya Allah. Pertamanya sunnah. Sunnah. Terus meningkatkan kepercayaan diri juga ternyata. Diri. Benar. Saya mau mengucapkan 2 selamat ini. Wah, apa itu? Pertama selamat atas S2-nya. Kelulusan S2-nya. Siap, terima kasih. Semoga menjadi akademisi yang luar biasa. Amin, yang amin. bisa menginspirasi anak muda. Amin. Di usia berapa S2 dapat nih? 26. 26. Wow. 26. Menyelesaikan berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Alhamdulillah. Anunya studinya apa namanya? Program studinya? Program studinya administrasi bisnis. Administrasi bisnis. Iya, betul. Yang kedua apa ini? Itu yang paling penting itu. Tasmiyah akikahnya si kecil. Siap. Putri kecil ya? Putri kecil, betul. Mirip ibu atau mirip bapak? Mirip bapak nih. Mirip bapak ya? Cewek tapi. Cewek ya? Cewek. Berarti bisa cantik banget tuh. Wah, amin. Tingginya panjang badan lahirnya 51 cm. 51 cm. Beratnya 3,2. Wah, berat sekali. Sesar. Memang calon ini kan, calon Sesar normal. Alhamdulillah normal. 32. Ya, kebetulan ibunya tinggi juga kan. Jadi kata dokter, insya Allah bisa normal katanya. Alhamdulillahnya memang normal dan lancar. 32 besar loh itu. 3,2. 3,2 panjangnya 51. Luar biasa. Prediksi dokternya katanya bakal tinggi kayak ibunya. Memang ibunya tinggi juga Bang. Alhamdulillah ibunya tinggi juga kan. Calon paskibraka ya. Wah itu dia. Jadi memang sudah dari sekarang ini. Mudahan nasional ya. Jadi kalau mau ASI ibunya kami biarkan merayap dulu dia. Wow. Roll kan baru tasbihan. Baru tasbihan. Catur Palinggi. Siap. Nama panjang atau itu baru nama pendek aja? Nah, atau nama sesuai akte kelahiran sebenarnya Catur Septinanda Bang. Nah cuma dulu itu lagi trennya ini kan Bang, lagi trennya pemuda-pemuda hijrah gitu. Ya. Muncul lah di timeline sosmed saya. Salah satu cara kita berbakti kepada orang tua adalah menyematkan nama orang tua di nama kita gitu ya. Abu Daud ya, Abu Rasya gitu ya. Misalnya begitu. Jadi kayak Ustadz Khalid Basalamah kan namanya enggak Ustadz Khalid Basalamah aja, ada nama tengahnya juga. Betul. Nah ini saya coba, alhamdulillah membawa berkah juga Bang. Ya. Membawa berkah dan insya Allah semoga jadi amal jariah untuk orang tua saya nanti kan. Amin ya Allah, amin. Siap. Catur Palinggi, seorang pemuda hebat dari Tenggarong. Amin. Seorang event planner. Amin. Seorang pembisnis juga. Seorang yang saat ini sedang katanya akan punya cita-cita di S3 dalam waktu dekat ini ya. Insya Allah. Sebenarnya mimpi seorang anak muda yang berusia 26 tahun ini apa? Saya besar di keluarga ini Bang ya, akademisi. Ya kental di pendidikan lah ya. Orang tua strict di pendidikan, terutama orang tua saya kan profesinya sebagai dosen gitu. Nah, nanti kita bahas itu. Dari kami berempat, saya 4 saudara, terakhir dari mungkin orang tua saya ngelihat nih anak pertama, kedua, ketiganya kayaknya tidak ada ketertarikan di dunia akademisi mungkin atau menjadi tenaga pengajar. Nah saya sebetulnya awalnya juga belum ada interest ke sana Bang. SMA tuh belum ada, makanya S1-nya ngambil bisnis juga kan, ternyata pas berjalan S1 saya ngerasa saya senengnya itu ngomong berbagi cerita sama orang, entah apapun itu yang diceritakan, seneng aja gitu ya, ngomong di depan orang, ketemu orang baru seneng. Nah kayaknya larinya ke sana tuh Bang Daud, larinya ke sana, terus senang dunia kampus.
Ya. Pada saya satu tuh seneng banget dunia kampus. Bahkan sampai sekarang kalau ada ajak-ajakan untuk berkegiatan di kampus, walaupun saya S2-nya bukan di sini ya, di Kalimantan Timur, seneng bang. Ya. Saya selalu usahakan untuk bisa kembali ke kampus. Jadi kalau ditanya cita-citanya dari S1 sudah tenaga pengajar, Sudah tenaga pengajar. pendidik. Tapi juga seorang yang suka berbisnis. Nah kebetulan ilmu di dunia pendidikannya juga saya ngambilnya bisnis. Bisa dibilang kalau dibilang passion nggak juga sih bang. Kebetulan saya kuliahnya bisnis, akhirnya berusaha mencoba mengimplementasikan apa yang saya pelajari aja sih. Karena kan banyak dikotomi pendidikan bang, dalam artian yang sukses berbisnis mungkin misalkan di circle saya yang sukses berbisnis mungkin latar belakangnya bukan kuliah bisnis misalkan gitu ya, atau yang kuliah bisnis ternyata dia menjadi profesional bukan menjadi pebisnis misalkan begitu. Nah saya ingin mencoba membuktikan bisa juga kok kita menuntut jenjang pendidikan formalnya bisnis, terus implementasi usahanya juga bisa juga berbisnis gitu. Karena kan kebanyakan orang mikirnya atau nganggapnya harus fokus gitu. Kalau mau jadi pembisnis, kalau mau jadi profesional, kalau mau jadi pengajar gitu. Saya rasa kita punya waktu 24 jam per hari terlalu banyak dan bisa bang multitasking gitu. Toh kita juga ngerunning bisnis nggak mesti misalkan baru buka bisnis hari ini nggak mesti dalam 1 bulan kita sudah ngasilin omset 10 juta, nggak mesti ya kan bang, bisa ngerintis juga kan sambil dan bercita-cita. Saya belum resmi menjadi dosen sebenarnya bang Daud, belum resmi menjadi dosen, cuma memang tujuannya orientasinya ke sana kan, baru lulus juga kan, baru lulus bulan Juli kemarin wisudanya. Salah satu yang mendorong kita untuk belajar ketika kita dituntut untuk berbagi atau mengajarkan kepada orang lain gitu bang. Saya takutnya kalau tidak menjadi tenaga pengajar atau tenaga pendidik, tidak ada dorongan untuk saya mempelajari hal baru bang. Ya kan, tidak ada untuk mempelajari hal baru gitu sih. Nah selain berbisnis, ini juga berbisnis tapi masuknya di bisnis kreatif. Beberapa seorang catur palingi juga sedang asik membuat event-event di Kalimantan Timur. Seberapa tertariknya seorang catur palingi dalam event? Sebenarnya apa yang sudah saya lakukan bang, itu lebih ke menangkap peluang aja bang Daud. Lebih menangkap peluang. Jadi tertarik kepada event, kan event juga salah satu bidang bisnis bang ya. Cuma kan sebelum event saya banyak juga coba jualan apapun gitu ya. Jualan apapun, bahkan yang orang bilang boring bisnis pun saya lakukan. Saya lakukan bang. Jadi mungkin orang bilang, oh ngapain catur, misalkan jualan sepatu, jualan baju pakaian wanita, sekarang jualan baru-baru laptop, saya bilang kan. Nah hasil diskursus kami di ruang kampus, ternyata yang bisa mendapatkan penghasilan yang lebih stabil malah dari boring bisnis kayak gitu bang. Boring bisnis itu sebenarnya sesuatu yang memang di pasar itu dibutuhkan, tapi secara ide dan kreativitas memang dia ndak terlalu dibutuhkan improvement yang gimana. Jadi misalkan kayak makanan pokok kita ayam gitu bang ya. Ya kan? Kalau kita lihat di pinggir jalan ayam goreng yang kemasannya biasa-biasa ya beli. Betul. Ya kan bang? Betul karena memang dibutuhkan. Itu namanya boring bisnis. Itu yang sering diremehkan orang, tapi penghasilannya lumayan bang. Nah, bahkan di Tenggarong ini saya pernah nanya ke salah satu pale pentol, itu pale jualan perharinya berapa? Dia nggak bilang omset, tapi dia bilangnya 700 rata-rata ya 700 tusuk per hari bang. Kalau satu tusuk kayak 700.000 dia omset kotor per hari ya bang ya. Seminggu sudah sama kayak gaji golongan PNS golongan 3A bang. Betul. Itu sering diremehkan orang. Jadi sebenarnya saya lebih ke situ bang, menangkap peluang. Jadi misalkan seperti saya jualan MacBook itu menangkap peluang karena tiba-tiba aja kolega saya
kuliah itu dia ternyata importir MacBook. Nah, jadi dia itu agen distributor yang menyuplai ke toko-toko MacBook second di wilayah Jawa gitu. Nah, dia tawarin lah ke saya. Terus saya bilang kalau mau coba market di Kalimantan Timur, saya berani. Tapi ada ndak garansi? Semisalnya produk yang nggak laku, saya kembalikan produknya, duit saya di refund. Mau aja gitu bang. Nah sebenarnya yang kayak gitu yang saya jabanin. Nah kebetulan event itu kan nggak sengaja juga bang. Ya. Nah event itu kan sebenarnya nggak sengaja, kebetulan saya dengan beberapa teman buka usaha kedai kopi di pasar seni ya kan. Kopi H buka di pasar seni. Terus mungkin beberapa orang ngelihatnya kedai kopi dan movement di pasar seni pada saat itu bisa mendatangkan banyak orang. Betul. Nah padahal kan kita bukan mengelola orangnya yang datang, makanya kita cuma serving mereka, menyediakan kopi atau produk yang mereka butuh gitu. Nah tapi mungkin orang lain nangkepnya wah teman-teman di pasar seni bisa nih kayaknya bikin event karena sehari mungkin bisa ada ratusan orang yang datang ke pasar seni. Terus kalau malam minggu di momen tertentu mungkin bisa sampai ribuan orang yang datang. Nah akhirnya disitulah mulai kepercayaan mengelola event itu ada. Nah lagi-lagi kami tangkap lah itu peluang-peluang itu. Nah itu aja sih bang sebenarnya kalau ditanya di planning kan sebenarnya enggak. Jadi saya juga enggak berencana dari SMA pengen buka kedai kopi, enggak. Pengen buka usaha event organizer juga enggak. Adaptif gitu. Adaptif bang, benar. Jadi kalau sedikit ceritanya bang ya, bahkan kemarin saya baru sharing di Unmul, banyak juga dosen tuh yang baru tahu ternyata saya itu bang awal kuliah di Unmul itu buka usaha di Ahmad Yani di belakang Unmul. Itu sebelum saya buka, itu satu bisnis sebelum saya buka kedai kopi. Ahmad Yani itu pokoknya pas di pintu belakang Unmul lah. Iga Bakar Sudaryo tau Iga Bakar Sudaryo. Nah itu Ahmad Yani itu bang. Itu namanya Jalan Ahmad Yani itu. Yang Bon Cafe. Nah itu Jalan Ahmad Yani. Itu sepi sekali tuh. Nah saya buka di jalan itu bang. Saya buka di jalan itu. Bukan sepi bang, rame malah. Nah cuma, nah saya kan bukan orang Samarinda kan. Nggak tahu lah kalau di sana tuh rawan banjir. Daerah rawan banjir, kebanjiran lah saya bang. Kebanjiran sampai trotoar di Ahmad Yani, trotoar di Ahmad Yani Samarinda kan tinggi kan. Hilang bang trotoarnya tuh. Nah saya kan posisinya PP itu, masih mahasiswa kan. PP ini bang, Tegarong Samarinda. Nah terus dihubungilah sama wakarnya di sana. Mas, kontaineran aja saya. Kalau nggak salah 5x3 kontainer saya tuh. Mas, kontainer sampean tenggelam ini, dia bilang kan. kulkas sampean ngapung katanya. Saya pas dengar enggak percaya bang, ya kan. Mosok ngapung bilang kan. Orang isi kulkas saya banyak kok, berat pasti berat kan, enggak mungkin ngapung. Isinya banyak kan. Terus kata wakarnya, kalau mau saya izin mas rusakin gemboknya biar saya selamatkan barang-barang dalam. Oh enggak bang, saya kira niat jahat bang Daud. Ternyata besok paginya saya kesana, iya bang, hancur, ngapung semua sampai kulkas saya ngapung. Dan berantakan di situ. Berantakan. Nah, tapi sebenarnya pasca banjir itu masih lanjut buka bang. Justru turunnya itu karena movement teman-teman di Citra Niaga kan lagi rame juga. Jadi anak-anak mudanya lebih banyak berkumpul di sana. Di Citra Niaga dihantam lagi pandemi kan. Yang target utama kita pengennya gaet anak-anak kuliahan di Unmul kan gara-gara Covid mereka pada pulang kampung semua kan. Jadi sepi. Nah, sisa uang itulah saya ingat betul bang, saya mungkin pegang uang cash itu sekitar 12 jutaan aja. 12 jutaan aja. Akhirnya memutuskan ya udah stop di situ. Bahkan kontainer-kontainernya tuh masih saya tinggal di sana. Balik ke Tenggarong makan di di Bagong. Ngelihat wah kayaknya ada peluang bisa bikin kayak movement teman-teman di Citra gitu. Karena sebenarnya pada saat itu saya juga pengen banget buka di Citra sebenarnya pada saat itu bang Daud. Jadi pengennya tuh setelah buka di Ahmad Yani tutup, pengennya pindah ke Citra malah karena saya masih kuliah di Samarinda kan. Nah cuma ternyata dari segi kemampuan keuangan dan biaya sewa pada saat itu kayaknya nggak oke nih, nggak masuk gitu. Nah akhirnya balik Tenggarong. Nah mulailah perjalanan di Kopi H itu bang. Itu pun ya itu ngeliat peluang juga bang. Bahkan kami kolega saya pada saat buka Kopi H kan kami juga berempat itu nggak ada yang bisa jago bikin kopi bang.
Iya, betul. Ya kan, cuma karena kami ngelihat trennya kayaknya orang kalau nongkrong tuh harus ada kopinya. Ya itu kita akhirnya buka kedai kopi. Bahkan setelah kami memutuskan buka kedai kopi baru kami memutuskan selanjutnya kopinya yang harus bagaimana, cara pembuatannya gimana. Itu kan nah itu juga menyesuaikan uang yang ada aja, Bang. Iya. Kita memutuskan pakai kopi tarik di awal-awal kopi kan bukan Punya karena Kang Iwan iya, ya. bukan karena kopi tarik laris manis juga, tapi karena memang kemampuan kita juga, kita pengennya start small ya kan. Kalau memang works, oke kita lanjutkan gitu. Kalau ada duitnya ya pengen alat mesin bagus juga ya. Nah kan? gitu, coba yang saya pelajari, Bang, kayaknya terlalu adaptif dan agresif juga bahaya, Bang. Iya. Nah karena yang kami pelajari dari kesalahan kami mengembangkan Kopiah itu, harusnya kan kami dari hasil penjualan kami mungkin kaget juga sih, Bang, dengan hasil penjualan itu kan harusnya kami expand Kopiahnya dulu, fokus membesarkan Kopiahnya dulu, entah itu buka cabang pada saat itu atau membesarkan kedainya, merenov kedainya. Malah kami hasil penjualan itu margin keuntungan kayak pakai untuk buka brand baru kan, namanya mie-nya kan. Mie pedas itu, mie pedas itu akhirnya ketika Kopiah membutuhkan pembaharuan dari segi mungkin dari tempat atau dari branding dan produk, kesulitan karena duitnya udah banyak dialokasikan ke sana, diinvestasikan ke brand baru gitu, Bang Tapi Daud. Kopiah itu salah satu yang viral kan, Tenggarong, yang akhirnya teman-teman itu mulai sadar nih. Iya. Ya kan, Kopiah itu strategis dan mempengaruhi sekitar yang area itu kan. Betul. Jadi ramai kan. Benar. Jadi luar biasa ramai di Kopiah itu. Artinya ada nih pendatang baru, Iya. coba pakai alat tarik aja dan membesar. Iya, Nah, benar. apa selain mie-nya itu, jadi apa yang membuat akhirnya Kopiah itu bisa sangat menurun drastis? Iya, itu paling krusial kayaknya alokasi dana yang nggak kami sparekan untuk pengembangan itu ya sih, Anak Bang. muda Jadi semua, misalkan mungkin kalau kami lebih bijak mentreatment penghasilan yang kami dapatkan, karena kan memang lumayan, Bang. Lumayan, apalagi di usia muda dapat uang segitu kan, nggak kepikiran lah. Dan kayaknya kami juga bahayanya pada saat itu terlalu pede Kopiah ini akan panjang umurnya, Bang. Nah ternyata kan running 2 tahun ya? di pasar sini cuma 2 tahun gitu. Nah harusnya kan dengan lebarnya margin keuntungan yang didapatkan pada momen itu harusnya kami spare, Bang. Jadi misalkan kami baca trennya di pasar sini orang mungkin sudah bosan, harusnya Kopiah relokasi lah ke tempat yang lebih bagus lagi, lebih proper lagi, yang secara konsep mungkin lebih relevan sama apa yang dibutuhkan pasar ya kan. Mungkin pada saat itu Covid sudah mulai reda ya kan, mahasiswa sudah mulai keluar rumah, mungkin mereka mencari kedai kopinya yang ada colokannya banyak, yang ngasih, yang ruangannya dingin, fasilitas untuk berlama-lama mengerjakan tugasnya. Oke. Nah kami tuh nggak baca sampai ke situ trennya. Berarti bisa dikatakan latah. Betul, Bang. Makanya pesan tuh teman-teman. Jangan latah. Diperhitungkan. Harus diperhitungkan dengan betul, Bang. Harus diperhitungkan dengan Tapi betul. sebagai orang yang akademisi yang Bukan belajar akademisi tentang juga ini. tentang bisnis. Iya. Kadang-kadang ini ada yang kontradiksi nih ya, istilah ini adalah mulai aja dulu. Iya, betul. Mulai aja dulu. Benar. Kalau gagal ya coba lagi. Betul. Tapi di kontradiksinya adalah ada juga yang mengatakan kita harus benar-benar memperhitungkan. Iya. Harus benar-benar merencanakan, jangan sembarangan. Benar. Nah, menurut kalau saya bisa mengatakan seorang catur paling gini kan praktisi dan akademisi. Wah, amin, Bang. Bener ya, Amin, tapi itu amin. bener kan? Insya Allah. Iya, tapi bener kan? karena catur ketika mulai mengambil sekolah bisnis adalah dia sebelumnya memang sudah jualan. Iya, benar, sudah jualan. Artinya betul. bukan artinya sekolah bisnis baru jualan. Betul. Tapi sebelumnya memang jualan kan. Benar. Memang tertarik pada dunia bisnis kan, dunia wirausaha kan. Benar. Nah, sebagai seorang kacamata akademisi, menurut seorang catur, yang mana yang benar nih? Iya.
perang antara mulai aja dulu, Iya. gagal coba lagi, atau Benar. kita rencanakan betul-betul. Tapi kalau orang yang penganut paham buat saya dulu, Benar. kalau direncanakan nanti ujung-ujungnya banyak takut ya. Iya, ndak jalan. Tapi Stuck bagi di ide. penganut yang akademisi, kalau kamu nanti kalau gagal kamu nanti kecewa dan sebagainya. Menurut kacamata Catur gimana? Betul. Nah, menariknya di ilmu bisnis itu Bang, makanya kan beberapa kampus sekarang mengeluarkan jurusan administrasi bisnis dan manajemen dari FEB kadang Bang. Mereka bikinlah School of Business gitu. Ya. Karena memang ilmunya menarik untuk dibahas. Sebenarnya betul atau enggaknya itu tergantung diri sih Bang. Makanya yang selalu saya sampaikan ke teman-teman kalau ada ruang sharing sama teman-teman di ruang kampus atau mahasiswa, saya bilang harus sedini mungkin jujur sama diri sendiri dulu. Nah, dalam artian saya bilang Bang ya, kalau mau mulai aja dulu tapi secara diri sendiri itu nggak siap, susah Bang. Dalam artian gini Bang ya. Dalam artian gini, saya selalu bilang sama teman-teman harus berani jujur menilai kita privilege-nya apa aja Bang. Nah, jadi misalkan Bang Daud ya, misalkan saya berbicara tentang diri saya sendiri lah. Ya. Saya privilege orang tua, akademisi, guru besar di bidang manajemen. Ya betul. Ya kan? Betul. Jadi selain di ruang sekolah, saya di rumah bisa dalam tanda kutip akses ke informasi yang orang tua saya pelajari lebih expert gitu Bang. I see. Atau yang orang tua saya sudah pernah mengalami dia rangkum, dia kasih pandangan ke saya sehingga saya mengambil keputusannya lebih bijak misalnya gitu ya. Itu privilege dari keilmuan misalkan. Nah, terus yang paling penting juga privilege dari kondisi ekonomi keluarga Bang. Ya kan? Kalau kondisi ekonomi keluarga mungkin kurang mampu ya, membiayai sekolah kita aja mungkin kita harus mencari beasiswa dan lain sebagainya. Kalau kita mulai aja dulu mati kita Bang. Harus direncanakan berarti. Nah, harus direncanakan. Nah, biasanya makanya saya bilang semuanya balik ke diri masing-masing. Nah, biasanya mungkin kalau secara stabilitas ekonomi keluarga kurang bagus, biasanya kan mayoritasnya memulai dari profesional dulu. Nah, sembari profesional dulu, terus mencoba memulai jualan, mulai dari kecil, akhirnya mungkin sampai di satu titik dia sudah bisa meninggalkan pekerjaan profesionalnya. Itu enggak masalah, enggak masalah Bang. Nah, atau ada yang memang dia secara stabilitas ekonomi keluarga oke, apalagi orang tuanya mungkin salah satunya pengusaha atau bahkan dua-duanya pengusaha tulen, mungkin dia langsung didorong juga sama orang tuanya. Ayo kamu kelas 3 SMA hadiah ulang tahunnya mau apa? Dibuatkan franchise apa? Ada yang kayak gitu Bang. Nah, itu kan privilege masing-masing orang. Gitu ya. Nah, kalau dibilang mana yang lebih tepat, kita takutnya menjerumuskan orang dengan pendapat yang salah Bang. Ya kan? Takutnya kalau saya bilang yang lebih tepat adalah mulai aja dulu, yang nonton secara stabilitas ekonomi keluarganya kurang mendukung, tapi dia percaya banget sama apa yang ada di konten HP-nya dia, wah itu kan takut menjerumuskan kan. Nah, jadi baik lagi profiling ke diri sendiri. Privilege kita apa gitu Bang. Nah, jadi misalkan saya sepakat sama apa yang dibilang Gita Wirjawan Bang. Ide itu akan sulit lah. Akan sulit jalan kalau nggak ada fulusnya gitu. Nah, banyak yang teman-teman kan mungkin sering kita dengar cerita-cerita unicorn seperti Gojek gitu kan. Bahkan dulu juga Nadiem Makarim susah menjual idenya untuk mendapatkan funding gitu Bang ya. Bahkan di podcast Ahmad Zaki, founder Bukalapak, Ahmad Zaki pernah cerita Nadiem Makarim datang ke Bukalapak menjual ide Gojek. Ahmad Zaki aja nggak percaya gitu. Sekelas Nadiem Makarim ya. Sekelas Nadiem Makarim yang notabene latar pendidikannya di luar negeri gitu. Yang top. Nggak percaya masih Bang, nggak percaya bahwa idenya bakal works gitu ya. Bahkan sekelas Nadiem Makarim aja nggak dipercaya ya. Benar. Idenya susah juga dia kejual idenya kan. Padahal dari latar belakang personalnya bagus. Personal lulusan bagus. Luar negeri. Iya benar. Otomatis kan ide latar belakang keluarga yang bagus. Iya benar. Otomatis kan ide gagasan dan bisnis plan yang dia buat berdasarkan perfect ya. Berdasarkan kajian, berdasarkan riset pasar yang bagus. Tapi susah juga dijual Bang. Makanya
kalau di dunia usaha kan sering itu disebutnya kalau kita punya ide bisnis, terus kita nggak punya permodalan untuk memulai ide yang kita rancang, Ya. pihak-pihak yang pertama kita datangi untuk mendapatkan akses modal tuh biasanya disingkat 3F Bang Daud. 3F. 3F. Itu yang pertama friend. Ya, teman-teman misalnya, teman-teman dekat. Jadi misalkan circle terdekat, sahabat mungkin gitu Bang ya. Jadi misalkan punya ide pengen buat brand ice cream dari wasabi misalkan, nggak ada yang percaya dong ya kan, karena belum pernah gitu kan. Orang juga bayangin wasabi dijadikan es krim rasanya gimana gitu. Biasanya kan teman-teman tuh mungkin yang kalau modalnya nggak terlalu banyak 10 juta misalkan untuk modal mulainya mungkin 2 sampai 3 teman iuran biasanya gitu. Nah kalau friend teman juga nggak mau, ke family Bang. Family ya itu balik lagi ke orang tua, om ya tante biasanya begitu. Nah kalau family juga gak dapet, baru ke fools Bang. Fools itu orang bodoh kan, orang bodoh fools orang bodoh. Nah jadi orang bodoh tuh dalam artian bisa jadi saya berteman sama Bang Daud, ya kan, saya berteman sama Bang Daud misalkan, Bang Daud dengar ide cerita saya, Bang Daud tertarik, tapi Bang Daud juga belum bisa chip in modal untuk eksekusi bisnis saya gitu. Tapi Bang Daud punya sahabat. Sahabatnya Bang Daud nggak kenal sama saya. Tapi sahabatnya Bang Daud percaya banget sama yang diomongin sama Bang Daud. Bang Daud telah bilang sama sahabat Bang Daud kan. Bang Daud bilang sama sahabat Bang Daud, aku punya temen nih, idenya bagus. Percaya deh jalan bisnisnya. Masa kamu nggak percaya sama aku? Nah temannya Bang Daud tuh kan nggak kenal sama saya Bang, ya kan. Terus belum tahu juga ide saya bisnis ini works atau enggak. Beda cerita kalau saya minta permodalannya untuk ekspansi, sudah jelas ada satu cabang yang jalan. Kalau belum kan enggak ada track record ya, kenal juga mungkin baru dikenalin 1 sampai 2 hari, tapi mereka mau chip in. Nah itu dibilang fools Bang. Promodo. Nah tapi kadang bisa juga tuh yang kayak gitu malah yang tiba-tiba meledak. Berarti gitu. bisa dikatakan gini, sehebat apapun kita punya mentality membangun usaha, atau sebagus apapun kita punya perencanaan yang baik, hoki itu menentukan ya. Wah, kayaknya itu yang faktor gede sih Bang. Nah karena kebetulan kan tesis saya Bang, tesis saya itu analisis faktor kunci keberhasilan UMKM gitu. Tujuan dari tesis S2 saya sebenarnya itu saya ingin mengkaji sih Bang. Nah karena kan kadang gini Bang ya, sering terjadinya gini, beberapa event seminar bisnis, beberapa event pelatihan kewirausahaan itu kan pasti mengundang praktisi yang dalam tanda kutip dia sudah berhasil menjalankan bisnis yang sukses gitu ya. Nah dilihatlah, misalkan katakanlah Chatro sukses bisnis kopi, bagus nih. Kayaknya oke kalau kita undang di seminar bisnis kita. Nah kebanyakan gitu. Nah tapi bisa jadi apa yang saya sharingkan pada saat seminar itu Bang, itu berdasarkan asumsi saya atas keberhasilan bisnis saya gitu. Bisa jadi kan Bang. Jadi misalkan gitu. Bisa aja dong saya berasumsi misalkan Kopi Hak rame karena memang produknya lagi banyak dicari orang nih. Padahal belum tentu juga. Saya juga enggak pernah melakukan kajian ilmiahnya gitu kan. Betul. Nah, jadi takutnya aja Bang, takutnya aja orang-orang itu kan pasti mendengarkan yang sudah real, kelihatan ada bisnisnya yang berhasil. Nah takutnya aja mereka copy paste betul-betul apa yang kita omongkan. Padahal setiap bisnis itu punya treatmentnya masing-masing. Walaupun produk yang dijual sama Bang. Jadi misalkan saya sharing sama adik saya juga pengen buka usaha kopi nih katakanlah gitu Bang Daud ya. Saya sudah buka usaha kedai kopi, penghasilannya bagus juga sudah kan. Nah saya kasih tau lah adik saya, kamu kalau mau buka usaha kedai kopi mesinnya harus ini, desain outletnya harus begini. Dijiplak lah kepak-kelipek sama adik saya, belum tentu berhasil Bang. Nah karena apa? Karena yang sukses berbisnis pun kalau dia buka cabang kedua, cabang ketiga belum tentu juga cabang kedua ketiganya performannya bagus bagus seperti yang utama ya. Apalagi kalau dia buka brand lain, misalkan saya buka Kopi Hak, ngerasa bagus nih saya, kayaknya expert nih saya di bidang F&B kan sering gitu Bang ya, kita kan sering over PD. Expert nih saya di F&B kan. Kayaknya buka F&B lagi bagus nih, cuma jangan kopi tapi susu misalkan. Kan mirip-mirip aja. Ini asumsi over PD ini kan. Kan sama aja nih gelasnya kita sudah dapat supplier, tinggal cari bubuk dan lain-lain, pas buka zong ya kan. Nah itu yang sering terjadi Bang. Jadi
kunci keberhasilan dari suatu bisnis yang sukses pun ketika dirangkum dan diduplikasi atau diimplementasikan ke pelaku usaha lain itu belum tentu berhasil, Bang. Bahkan iya, misalkan saya buka kedai kopi H, pengen buka kedai kopi lagi tapi namanya bukan kopi H, cuma semua strateginya sama kayak kopi H belum tentu juga berhasil. Ya. Nah, karena saya juga ditanya bingung juga kenapa kopi H viral kan? Ya, lagi-lagi hoki dan momentumnya pas dan tepat ya. Momentumnya itu pasti, Bang. Momentum berarti, itu susah di-create. Berarti gitu. bisa dikatakan mentality untuk membangun usaha dan perencanaan itu hanya sebagian kecil sebagian kecil untuk mengurangi tingkat kegagalan. Iya, betul. Pada intinya adalah semua itu kembali lagi ke hoki dan waktu dan peluang yang tepat ya. Iya, waktu benar. yang tepat. Jadi kalau saya nggak salah ingat nih, Bang ya. Ya. Sebenarnya bisnis itu terutama bisnis plan, Bang. Ya. Perencanaan bisnis sebelum kita memulai suatu bisnis. Sebenarnya tujuan utamanya itu bukan untuk membuat kita mencari profit sebanyak-banyaknya, Bang. Hah? Nah, justru bisnis plan itu bagaimana caranya kita seminimal mungkin bisa menurunkan resiko kegagalan bisnis. Sebenarnya itu, Bang. Nah, jadi kalau kita seminimal mungkin bisa menurunkan resiko berbisnis, otomatis kan duit juga lancar nih arus kasnya. Ya kan sebenarnya bisnis plan itu lebih ke sana. Makanya di dalam bisnis plan kan ada mitigasi resiko, terus exit strateginya kita juga ada. Jadi misalkan kita buka usaha, misalkan katakanlah let's say Bang Daud pengen buka kue balok ya. Di perencanaan bisnis itu seharusnya Bang Daud sudah bisa mengukur kue baloknya Bang Daud itu usianya maksimum berapa bulan atau berapa tahun. Nah, sehingga ancang-ancangnya misalkan kue baloknya bertahannya cuma 12 bulan. Nah, berarti Bang Daud di bulan ke-8 itu sudah ancang-ancang untuk shifting ke bisnis lain. Nah, itu salah satu exit strategi di dalam perencanaan bisnis. Nah, sebenarnya perencanaan bisnis itu begitu, Bang. Dia tuh untuk meminimalkan resiko. Nah, karena kalau profit itu kan banyak indikatornya, Bang, termasuk daya beli masyarakat. Nah, mungkin kalau di situasi kita kayak sekarang nih November 2025, mungkin kebanyakan usaha yang turun performannya bukan karena produknya jelek, bukan karena pelayanannya buruk, tapi karena daya belinya menurun. Jadi kalau profit itu faktor eksternalnya terlalu banyak. Nah, tapi untuk menurunkan resiko kan human error, Bang. Nah, kenapa bisa human error? Berarti kan ada yang salah di perencanaan kita. Karena kita juga bingung mau ngapain gitu kan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa rencana kita yang sempurna itu adalah untuk semata-mata adalah untuk meningkatkan profit. Iya, tapi betul. Justru perencanaan yang mantap itu adalah bagaimana mengurangi resiko-resiko gagal ini seminimal mungkin. Ilmu nih. Seminimal mungkin. Itu ilmu itu daging. Bukan tetelan ya. Tetelan. Gitu ya. Kalau tetelan kan enggak nih. Oke, ngomongin bisnis. Oke lah. Nanti kalau kita habisin semua nanti kita enggak ada podcast lagi. Masih saya undang Anda masih panjang. Iya, betul. Sekaligus salah satunya adalah saya mencoba untuk konsisten di podcast ini nih. Sedikit curhatkan. Benar. Nanti tidak tahu kita tayang di episode ke 1700 kan. Nah, bisa amin ya. Panjang umur. Ngomongin tentang pergerakan. Iya. Ada satu hal yang menarik dan ini demi Allah saya jujur nih. Saya nggak lebay, saya mencoba untuk mengulang merekonstruksi apa yang pernah kami diskusikan. Iya. Keberhasilan seorang catur palinggi membangun Adwindo. Wah. Siap. Kami sering diskusi itu loh. Iya, siap, Bang. Salah satunya Adwindo ini kan anggarannya kecil. Iya, betul. Anggarannya kecil. Tanggung jawab besar. Iya. Di era-era kepemimpinan seorang catur palinggi, Adwindo jadi salah satu organisasi yang cukup bisa memberikan efek yang positif buat teman-teman di Kutai Kartanegara. Amin. Bahkan menjadi contoh-contoh di kabupaten lain, tempat-tempat lain, kota-kota lain. Sampai kita itu berdiskusi,
gimana caranya seorang catur paling ini membangun Adwindo tuh kok sedemikian solid dan sedemikian luar biasa. Saya mulai itu kan, saya kan orang visualistik. Siap. Dari sosial media digarap betul-betul, promosi digarap betul-betul, tampilan berubah total dan sebagainya. Dan tahu nggak politisnya ini, kita buka politisnya ya. Dan rata-rata semuanya yang membangun itu adalah anak paskibraka. Iya. betul. Jadi saya sempat ketemu, saya ngobrol sama ketua terdahulu, ketua paskibraka dulu, Awang Indra. Iya. Kita nggak kekurangan SDM di paskibraka nih. Benar. Buktinya mereka bisa bangun organisasi Adwindo yang anggarannya paskibraka dengan anggarannya Adwindo itu kayak bumi langit. Iya, betul. Akhirnya kita ketemu ngobrol. Saya ingin menanyakan itu. Apa formula seorang Catur Palinggi untuk ngebangun anak muda melalui Tarunadara atau Adwindo itu? Iya. Wah, menarik nih. Panjang juga ceritanya nih, Bang. Iya. Ya, panjang juga ceritanya. Kan ya kita tahu, saya melihat Adwindo itu seperti apa sebelum dan ketika ada catur. Kalau tapi menarik nih yang bilang Bang Daud anak-anak paskibraka. Iya betul. Tapi aku melihatnya demikian kan. Betul, karena minimal ada paskas. Benar. Pasukan pengibar bendera sekolah betul, minimal itu. Betul. Jadi awal-awal saya menjabat 2019 jadi ketua Adwindo, saya bersyukurnya itu sih Bang. Apa anggota-anggota dan kawan-kawan di Adwindo pada saat saya menjabat 2019 itu memang mayoritas yang di sekeliling saya sebelum Adwindo di SMA-nya Paskas, terus di Paskibraka. Jadi kami sudah bersama sebelum di Adwindo. Wow. Sudah bersama sebelum di Adwindo, terus jadi keterikatan dan rasa solidaritas itu sudah terbentuk, sudah melekat sudah melekat sebelum itu. Saya juga privilege-nya di situ. Benar, privilege di sana. Saya juga mungkin tidak akan bisa menjalankan Adwindo seperti itu juga kalau orang-orangnya bukan orang-orang yang pada saat itu bersamai saya gitu Bang. Tim hebat ya. Jadi privilege-nya karena memang pada saat itu lingkaran terdekat saya pada saat menjalankan Adwindo di awal-awal menjabat memang sudah bersama dari masa sekolah gitu Bang. Jadi chemistry-nya sudah oke gitu ya. Bondingnya dapet, terus umur masih muda banget Bang. Umur masih muda banget. Berapi-api lah. Masih berapi-api semangat untuk menggarap apapun gitu Bang ya. Terus kalau dari visualisasi yang kayak Bang Daud bilang tadi, alhamdulillahnya saya dari komunitas Instagram juga kan Bang. Saya ada di komunitas Instagram. Sustainable banget lah gitu. Ikut komunitas Instagram. Jadi dari dulu juga selalu aware sama tampilan sosmed pribadi saya juga. Karena saya rasa saya melihat itu. Jadi sebelum orang gembar-gembar personal branding, alhamdulillahnya saya dulu udah ngebangun lama dari SMA malah. Jadi dari SMA kelas 2 minta hadiah ulang tahun orang tua, alhamdulillahnya privilege Bang, dibelikan kamera, jadi fasilitas penunjangnya oke gitu. Saya juga mulai berkontribusi di Adwindo kan dari tim media Bang. Nah, jadi saya dari tim medianya, saya yang foto, video segala macam. Jadi ngerintis saya di sana. Jadi pada saat menjabat sebagai ketua Adwindo, sedikit banyaknya saya tahu lah untuk menampilkan visual yang bagus ya. Karena menurut saya pada saat itu Instagram dan sosial media itu adalah wajah organisasi sih Bang. Wow. Wajah organisasi gitu. Dengar tuh. Iya, jadi tetelan nih daging nih. Jadi bukan hanya kontennya yang harus edukatif dan lain sebagainya, tapi dipandang mata enak nggak? Visualistiknya gitu. Nah, karena kualitas konten, bahkan kualitas pada saat ekspor kontennya pun harus yang HD Bang, harus yang kualitas tinggi gitu ya kan. Jadi orang juga ngelihatnya wah orang-orangnya sedetail itu memperhatikan konten gitu Bang ya. Dari wajah itu karena ketika kita menjadi pimpinan organisasi kan, apalagi kita mencoba menjalin kolaborasi dengan pihak-pihak yang belum pernah berkolaborasi dengan kita. Misalkan kita pengen berkolaborasi
dengan organisasi lain atau dengan stakeholder lain yang belum pernah berkolaborasi dengan kita, yang kita bisa jual apa bang? Yang bisa kita jual kan tampilan-tampilan yang sudah ada di internet gitu bang ya. Dan yang paling mudah kan sosial media kita penunjukan di situ, bargaining powernya di situ. Cuma kalau sebenarnya kalau dari followers, kalau Instagramnya Advindo kan memang karena setiap tahun ada voting. Ya kan bang, ada voting. Jadi sebenarnya mau baik mau bagus atau itu cerdik loh itu. Ketika mau posting, tiba-tiba akunnya langsung terkunci. Dikunci. Itu cerdik loh itu. Benar. Di private tiba-tiba. Iya. Tiba-tiba langsung private. Dia akhirnya betul. Orang nggak akan belum untuk itu. Benar. Akhirnya saya itu kan orang yang jarang nge-follow orang kan. Akhirnya saya tuh follow Advindo. Iya. Trunadara itu saya follow untuk support ya. Nanti nanti kalau misalnya saya keluar lagi, pas dia kunci, dia nggak mau nerima. Lanjut. Ya gitu sih bang. Tapi yang tertarik dengan kata-kata yang tadi itu, bahwa sosial media itu adalah wajah organisasi. Wajah organisasi bang. Sosial media. Itu kamu mikir ya? Aku nggak sampai semikir itu. Pada saya itu sudah gitu, makanya bangun citranya dari situ. Di awal saya menjabat bang, sebisa mungkin, mohon maaf ya, saya kan mazhabnya Fuji Film nih. Fuji Film. Terus di zaman itu kan 2019, apa yang menurut minat mata saya, yang jernih banget untuk foto, lebih ke foto nih bang ya, bukan video. Ke foto tuh Fuji Film. Jadi sebisa mungkin setiap kali kegiatan Advindo tuh siapapun yang mendampingi, entah itu saya atau senior lain, itu saya ini bang arahkan untuk menggunakan kamera saya. Kamera saya. Saya sebenarnya penganut Fuji Film. Iya serius, saya penganut Fuji Film. Cuma secara industri nggak cocok. Iya benar. Kenapa? Kelengkapan industri susah dicari, equipmentnya susah dicari, aksesorisnya susah dicari. Sedangkan kalau kita harus ngikutin adaptif kan, yang saat ini yang betul-betul mudah dicari, artinya bisa compatible. Ya cuma saat ini Sony, dulu kan Canon, kan ada zaman-zamannya Canon kan, yang mudah dicari, yang mudah lensanya banyak nih. Karena yang kalau dalam industri kita ini kan lensa. Kalau Fuji Film itu kan terlalu premium. Ya kelas-kelas Leica lah. Ya kan. Tapi kalau memang untuk foto fashion, food vlogger dan sebagainya, memang orang rata-rata semuanya pakai ini. Contohnya misalnya kayak saya punya nama Jimmy Indra. Jimmy Indra itu salah satu filmmaker panutan saya. Dia itu kalau syuting kemana-mana dia selalu pakai Sony bang ya. Tapi untuk Instagramnya, fotografinya dia pakai Fuji. Jadi dia cuma pakai lensa 33. Sama itu dia nggak pernah ganti lensa. Jadi kalau dia mau bikin zoom dia jauh, dia mau ngezoom dia deketin. Dia nggak pernah ganti lensa, cuma di Fuji itu aja. Jadi fotonya karakteristik banget gitu. Sapu jagat lah kameranya. Sapu jagat, lensa 33. Nah, kalau Sony, kalau untuk pekerjaan dia tetap memakai lensa Sony. Untuk pekerjaan industrinya dia tetap pakai Sony. Nah, rencananya saya mau beli motor. Karena kalau gitu. Iya. Sudah tua tur. Udah tua mau main kamera yang gitu. Nah, kembali lagi ke Advindo tadi tuh. Di zamannya Advindo, kegiatan kalian tuh gila-gilaan. Iya. Kemana-mana. Dan yang luar biasa adalah, kamu tahu nggak? Aku nggak tahu sadar atau nggak sadar, kamu menginfluence teman-teman adalah sadar Instastory. Iya. Advindo itu anak siapapun Instastory, termasuk kan aku punya murid. Beberapa muridku kan ikut Trunadara. betul. Ya kan, termasuk Dila kan, Dila siapa? Dila. Iya, Dila. Pandi, siapa lagi? Benar. Banyak anak timku tuh. Siapa? Daniel. Semuanya sadar story semuanya. Dan story mereka tematik. Iya. Mereka betul-betul garap story-nya. Menarik ya. Menarik. Nah. Itu kamu ajarin juga? Banyak sih yang ngajarin kalau itu bang. Senior yang lain kan juga
jago di sosial media. Cuma memang secara garis besar secara umum kita memang tekankan sosial media sih Bang. Sambil nge-vape boleh? Benar, enggak apa-apa. Memang kita tekankan sosial media. Terus kita juga mendorong sebenarnya kan lebih banyak dibahas masa-masa kini Bang. Tapi dari dulu tuh alhamdulillah sudah kita bahas. Sekarang kan orang kalau mau ngelamar kerja kita kadang tuh HR-nya ngelihat sosmed dulu dan segala macam kan. Nah, dulu itu kita pengennya bijaklah bersosial media, jangan nge-share hal-hal yang tidak bermanfaat gitu ya. Begitu. Jadi memang lebih ke situ sih Bang. Nah, kalau masalah teknis konten yang dihasilkan sebenarnya balik ke tempat masing-masing gitu. Cuma memang materi-materi konten, membuat konten digital atau manajemen sosmed itu memang diajarkan di Atwindo Bang. Memang kita ajarkan di fase karantina itu kan, kaderisasi itu. Dan kalian kompak banget ya. Kompak banget, hampir setiap kegiatan itu pasti ada kontennya. Benar. Betul, karena nggak bisa dipungkiri Bang, mungkin ada beberapa mazhab yang bilang berkegiatan nggak perlu digembar-gembor, tapi alangkah bagusnya memang harus digembar-gembor Bang. Karena kita bisa jadi influence yang baik untuk orang gitu ya. Bisa jadi kebiasaan kita mempromosikan usaha teman dilihat orang lain yang ngelihat mempromosikan usaha temannya yang lain. Nah kan sesederhana itu ya, paling tidak kita memberitahu orang apa yang kita lakukan gitu Bang. Ya itu juga yang nilai yang kita pegang di Atwindo sih. Ya bagi orang yang nggak suka ya akan selalu berpandangan negatif ya. Benar. Kan. Apalagi Bang, mohon maaf nih Bang ya. Mohon maaf potong tadi. Enggak apa-apa. Apalagi yang selalu kami pegang itu dan yang selalu kami saling mengingatkan di dalam organisasi itu kan kita nggak boleh jumawa merasa organisasi kita bagus Bang. Nah dalam artian gini Bang ya, pada saat misalkan pada saat saya di Atwindo, saya nggak boleh Bang ngerasa Atwindo ini organisasi yang superior atau organisasi yang dibutuhkan orang. Nah kadang kalau kita punya rasa seperti itu terhadap organisasi yang kita jalankan, kita tuh gengsi untuk memulai komunikasi untuk membuka kolaborasi sama pihak lain Bang. Nah saya selalu pegang itu nilai-nilai bahwa katakanlah kita di Kukar nih Bang. Kita di Kukar. Mungkin selain Atwindo ada ratusan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan yang aktif di wilayah Kutai Kartanegara gitu ya. Nah sedangkan kita ketika organisasi ingin jalan, kita butuh bantuan dari stakeholder gitu ya. Apalagi kita yang notabene-nya mungkin mayoritas di organisasi adalah anak-anak muda yang belum berpenghasilan tetap atau bahkan belum berpenghasilan gitu Bang ya. Jadi ketika menjalankan suatu kegiatan kan mungkin kalau mau swadaya iuran ya nggak seberapa juga acara yang bisa dilaksanakan gitu, nggak seberapa banyak dan nggak seberapa besar. Nah tapi kalau kita pengen mengeksekusi ide kita menjadi manfaat yang lebih besar ya kan dan lebih sering dilaksanakan, kita kan mau nggak mau harus menggandeng stakeholder. Nah saya selalu bilang jangan gengsi untuk memulai komunikasi terhadap stakeholder Bang. Nah karena kadang kita saling membutuhkan. Nah karena menjalankan organisasi pun prinsipnya sama kayak menjalankan bisnis Bang. Jadi misalkan kita punya ide, kita nggak punya modal, kita kan cari partner yang bisa modalin kita. Ya kan sama menjalankan organisasi sebenarnya begitu. Jadi misalkan kita organisasi kepemudaannya yang mungkin secara mayoritas terkendala terhadap akses keuangan untuk mengeksekusi ide-ide kebermanfaatan kita di lapangan, kita kan harus menggait stakeholder misalkan perusahaan dan lain sebagainya, dan perusahaan-perusahaan maupun pemerintah kan nggak bakal tiba-tiba datang Atwindo mau bikin apa? Nah mungkin gitu kan Bang? Iya kan? Harus kita dulu mulai harus buka komunikasi, iya kan Bang? Iya, kenalan dulu, melakukan pendekatan dan itu prosesnya lama Bang Daud. Prosesnya lama, jadi ingat lo ya, prosesnya lama. Prosesnya lama Bang, prosesnya lama. Gak ada yang instan. Gak ada yang instan Bang. Jadi kalau mungkin kalau teman-teman ingin ngelihat yang real kelihatan dari perkembangan Atwindo kan dari seberapa besar
acara grand finalnya misalkan gitu Pak ya. Salah satu indikatornya aja lah. Kan teman-teman bisa cari di history di internet bagaimana perkembangannya. Itu kan saya nggak mungkin Bang 2019 tuh tahun pertama nyabat langsung megah gitu ya. Langsung megah langsung uang pembinaan apresiasi untuk pesertanya besar segala macam kan nggak mungkin. Ada prosesnya gitu. Ada prosesnya, bahkan di tahun 2020 kan kami termasuk yang kena efisiensi ini kan. Realokasi anggaran karena penanganan COVID 2020. Jadi pada saat itu kan realokasi seluruh anggaran diprioritaskan untuk penanganan COVID. Jadi apalagi tidak boleh mengadakan event secara hadir langsung di satu gedung tertutup begitu kan nggak boleh gitu. Nah kami mengalami masa-masa sulit itu juga Bang. Sampai bisa titik sekarang gitu. Baru prosesnya kan orang bilang wah gampang, nggak ada yang gampang. Nggak ada gampang. Kita aja yang nggak kita bagikan kan. Dan pada akhirnya Catur stop. Iya. Di masa jabatan masih ada. Masih ada betul. Boleh spill kenapa? Sudah merasa selesai aja sih Bang. Cukup aja. Sudah merasa selesai. Iya, sudah cukup sih. Why ada perasaan itu? Kenapa ada perasaan itu? Sebenarnya pada saat awal menjabat 2019 Bang, ini jujur aja. Sebenarnya 2019 awal menjabat itu tujuan utamanya penting pemerintah nggak mandang sebelah mata Atwindo itu aja. Ya. Itu aja Bang. Targetnya cuma itu. Karena kalau pemerintah sudah nggak mandang Atwindo sebelah mata, insya Allah regenerasi nanti yang berlanjut nggak akan kesulitan kondisinya seperti yang pernah kami alami gitu Bang. Jadi misalnya kayak saya duta wisatanya 2016 gitu ya. Tapi kami 2017-2018 nggak ada pemilihan karena nggak disupport kan, nggak ada support untuk acara pemilihan penadaranya. Jadi 2017-2018 nggak ada regenerasi, kami menjabat 3 tahun. Nah saya mengalami fase-fase sulit Atwindo. Fase-fase sulit Atwindo 2017-2018 nggak ada pemilihan, 2019 ada pemilihan anggarannya kecil, 2020 kita ada pemilihan tapi sebelum ada pemilihan itu sempat dinolkan juga anggarannya karena relokasi. Jadi mengalami masa-masa sulit itu. Jadi di awal-awal menjabat 2019 memang tujuannya yang penting Atwindo nggak dipandang sebelah mata aja Bang. Alhamdulillah gitu sih. Gitu. Jadi nggak yang ambisi harus juara 1 di nasional. Nah itu menurut saya Bang itu saya persilahkan untuk menjadi mimpi penerus kami gitu. Dan itu terbukti loh, teman-teman banyak nggak tahu. Itu terbukti ketika memang Atwindo di zaman di taman pengurusannya seorang Catur Palinggi, Catur dipercaya juga untuk jadi pengurus pusat ya. Alhamdulillah itu. Sebagai Sekretaris Jenderal, Sekjen tuh. Iya. Bintang 4. Wah, bintang 4 itu Sekjen kan bintang Jenderal kan bintang 4 kan. Atau bintang 1. Iya. Nah, kita beralih dari Atwindo. Iya. Apa yang ada di kepala Anda ketika seorang Catur Palinggi ketika mendengar nama Jonathan Palinggi? Profesor. Yes. Seorang akademi handal. Dedikasinya untuk dunia pendidikan Kutai Kartanegara nggak main-main. Apa yang ada di dalam kepala seorang objektif ya? Apa yang ada di kepala? Saya lebih berkesannya itu Bang sebenarnya baru-baru pas pernikahan kakak saya yang kedua kan. Pernikahan kakak saya yang kedua. Di situ saya sebenarnya kalau ngumpul sama keluarga dari pihak bapak jarang Bang, karena bapak kan perantau kan. Bapak perantau, jadi kalau di sini sering ngumpulnya sama keluarga ibu. Jadi pas nikahan kakak saya yang kedua kan kakak saya dapat jodohnya di sana, nikahnya di Makassar. Jadi akhirnya terkumpul lah sama keluarga bapak juga di sana kan. Akhirnya diceritakan masa perintisan itu luar biasa Bang. Jadi bapak saya itu anak pertama dari 5 saudara kan. Wow. Bapak saya anak pertama dari 5 saudara.
dan pada saat masa sekolah sudah mencoba untuk bertanggung jawab menghidupi adik-adiknya. Buat saya itu. Serius? Iya. Dan itu bukan karena mereka kondisi mereka sulit, bukan ya. Mungkin karena memang inisiatif orang tua bapak saya aja. Inisiatif bapak saya aja sebagai anak-anak pertama gitu. Nah, dari cerita itu akhirnya penasaran, Bang. Penasaran ingin tahu cerita orang tua saya. Ini juga sering saya ceritakan sama teman-teman, terutama kolega-kolega saya yang dalam tanda kutip nih, Bang ya, dalam tanda kutip orang tuanya berkecukupan. Ya. Nah, kadang kan anak-anak orang yang berkecukupan ini ada dua tipe nih, Bang. Menurut saya nih, Bang ya. Mayoritasnya deh. Mayoritasnya terlalu terlena dengan fasilitas yang dikasih sama orang tua, sama yang benar-benar nggak mau menggunakan privilege orang tuanya hanya karena takut dicemooh temannya. Wah, kamu nih berhasil gara-gara orang tuamu aja. Enggak, tapi itu jarang tuh. Yang kedua itu ada tipe orang yang jarang. Ya kan? Kebanyakan semua memakai privilege. Gitu kan, Bang. Nah, yang bahaya kalau pakai privilege juga terlena, Bang. Iya. Ya kan, hanya untuk foya-foya, segala macam gitu ya. Nah, saya selalu beritahu ke teman-teman, orang tua itu kan membangun karirnya pasti untuk kebaikan anaknya, Bang. Betul. Nggak mau anaknya susah kan. Bang Daud kerja keras biar anaknya nggak merasakan apa yang Bang Daud rasakan susah. Ya kan. Saya juga hari ini bekerja keras biar di masa depan anak saya nggak susah. Anak saya bebas memilih sekolah yang dia mau, bebas memilih menjalankan hobi yang ingin dia jalankan gitu kan, Bang. Nah, orang tua kan gitu juga, Bang. Betul. Ya kan. Nah, apa yang sudah orang tua kerjakan dan ingin memberikan terbaik dengan anaknya, harusnya kita respon dengan bijak gitu, Bang. Nah, jadi semisal nih, Bang ya, semisal orang tua pengen memfasilitasi kita untuk kuliah ke luar negeri, ambil kesempatannya, Bang. Ya. Ambil kesempatannya. Jangan nggak ambil kesempatannya hanya karena pengen foya-foya sekolah di luar negeri. Betul. Atau jangan juga nggak ambil sama sekali kesempatannya hanya karena takut dicemooh orang. Wah, kamu cuma bisa ke luar negeri ya karena bantu orang tuamu. Jangan juga gitu. Jadi ambil privilege-nya, tapi benar-benar dijalankan dengan baik. Dimanfaatkan dengan betul-betul ya. Saya sebenarnya S1 Unmul, Bang. Saya S1 Unmul. Tapi sebelum S1 Unmul saya tuh sempat kuliah di Malaysia, Bang. Saya sempat kuliah di Malaysia, berhenti. Iya. Nah, berhenti. Tiba-tiba di suatu malam di Malaysia ini, saya kuliah di Asia Pacific University. Kenapa Bang. berhenti? Bentar. Nah, itu unik cerita ini, Bang. Nggak tahu, tiba-tiba suatu malam tuh kepikiran aja saya, Bang. Saya kan Asia Pacific University kan itu swasta. Universitas swasta. Orang tua saya mampu lah membiayai, Bang ya. Dan orang tua saya kan ambis banget kalau masalah pendidikan kan. Anaknya, apalagi kalau ada anaknya yang pengen kuliah di luar negeri gitu. Pasti support full. Jadi saya disupport, Bang. Saya disupport, tapi suatu malam di kampus itu saya asramanya kebetulannya di dalam kampus. Jadi di kampus malam-malam itu terlintas saya, Bang. Saya sekolah dibiayain orang tua, ya kan. Pada saat itu keuangan keluarga sebenarnya nggak terlalu terbuka, saya tahunya. Nah, cuma saya mikirnya kalau saya sudah setahun nih, katakanlah di Malaysia sudah genap setahun, tiba-tiba kan musibah nggak ada yang tahu, Bang. Di semester 3 atau semester 4 orang tua saya meninggal dunia, saya nggak ada yang bisa membiayai, putus sekolah saya kan. Nah, akhirnya saya izin lah sama orang tua saya, boleh nggak saya berhenti kuliah di Malaysia? Saya kuliah di Indonesia aja. Saya kuliah di Indonesia aja, tapi dengan jurusan tetap sama, bisnis juga sesuai yang saya pengen. Tapi saya tetap boleh nggak tetap dapat uang semesternya sama kayak di Malaysia. Nah, itu namanya banyak orang yang nggak tahu. Itu namanya culas ya. Oke. Jadi saya kuliah di Unmul di Universitas Muhammad Warman, itu jurusan administrasi bisnis. Satu semesternya 3 juta. Saya, Bang. Jadi biaya di Malaysia? Biaya di Malaysia kan saya uang semester itu 30 juta sekian lah.
Jadi saya satu semester di bisnis Anda sudah muncul. Jadi satu semester saya di Malaysia kan bisa 10 semester di sini Bang, bisa sampai lulus kan. Nah, jadi balik ke sini saya minta tetap boleh enggak dapat satu semester aja lagi saya bilang kan. Nah, itulah uang yang saya gunakan buka usaha di Unmul Bang, di belakang Unmul itu. Paham. Nah, usaha itu kan walaupun tutup tapi membuka peluang sampai apa yang saya lakukan sekarang. Sampai saat detik ini ya. Semua itu adalah berawal dari cerita yang kecil. Terus saya tidak malu memanfaatkan privilege orang tua. Makanya kalau Bang Do tanya apa di benak saya nama Jonathan Palinggi, itulah jasanya Bang. Ya. Itulah jasanya. Itu kan sekecil cerita jasanya lah. Tapi kalau jasa keseluruhan kan, wah kami mungkin mengembangkan pendidikan mau kursus eksternal di luar sekolah apapun beliau fasilitasi ya Bang Daud. Terus alhamdulillahnya juga nama baik beliau itu betul-betul membantu kami ketika kami harus berhubungan dengan pihak lain untuk berkolaborasi. Nah itu tidak bisa dipungkiri Bang. Makanya seperti cerita kita di awal tadi, kenapa saya menggunakan nama orang tua saya ingin semakin membuat nama keluarga baik ya. Saya pengen juga mewarisi nama baik ini kepada anak saya. Jadi ketika anak saya mungkin ingin memulai pergaulannya itu lebih percaya diri ya, dia tidak anxiety, tidak minder gitu kan, karena kan ke depan nih gemboran konten-konten negatif di sosial media bakal membombardir luar biasa Bang. Ya kan? Nggak ada filternya ya. Nggak ada filternya. Bullying bisa meraja bebas. Kita sering banget ngeliat di internet ada yang sampai membunuh orang, meledakkan bom hanya karena bullying gitu ya. Nah kita kan pernah di masa sekolah Bang. Kita tahu lah celah-celah kenapa ada bullying itu bisa jadi karena kita memang secara nama tidak terpandang ya Bang ya, secara nama tidak terpandang, secara keluarga mungkin stabilitas ekonomi tidak terlalu bagus, faktor ekonomi segala macam. Nah kita kan pengen faktor ekonomi itu bukan berarti yang dibully itu orang miskin ya, banyak juga yang orang kaya terlalu kaya malah jadi bullying anak-anak miskin. Betul. Iya kan? Betul. Hanya bisa memanfaatkan harta orang tua dan lain sebagainya gitu kan. Nah kita kan pengen anak kita tumbuh kan dalam kondisi prima Bang ya. Bang Rod juga lebih paham lah karena anaknya sudah besar-besar gitu sih Bang. Luar biasa. Mungkin mengakhiri banyak yang ingin saya diskusikan sih dengan seorang Catur Palinggi. Kita belum ngomongin tentang industri kreatif. Iya benar. Nanti menarik itu selanjutnya ya, ekonomi kreatif ya kan. Karena iya kan, itu pasti harus kita ada sesi-sesi selanjutnya tentang. Memang saya hold, saya batasin dulu supaya lebih menarik. Benar. Ya trik marketing. Oke. Bukan satu, tapi apa yang ingin seorang Catur Palinggi sampaikan tentang Kutai Kartanegara? Konteksnya dalam apa nih? Apapun yang ada di dalam kepala seorang Catur Palinggi. Kalau kamu punya kesempatan untuk membangun Kutai Kartanegara, kamu apa? Gitu nah. Oh gitu. Nah, boleh politik, boleh pendidikan, boleh event, boleh harapan apapun dan sebagainya, terserah. Tapi tetapi bukan hayalan ya, tapi ini. Oke. Mungkin lumayan mengejutkan karena apa yang saya harapkan dan apa yang ingin saya kontribusikan ke depan untuk Kutai Kartanegara itu bukan di bidang yang sekarang saya geluti Bang, bukan di event, bukan di ekonomi kreatif, tapi di dunia pendidikan. Nah, ini hasil diskusi yang sering saya sama ayah saya, Pak Prof. Jonathan Palinggi, kita sering diskursus tentang ini. Ini penutup, cuma boleh nggak sedikit lewat? Nggak apa-apa. Harus panjang, nggak apa-apa. Nah, jadi gini Bang,
Penutup itu kan bukan berarti pendek kan? Iya betul. Jadi ada yang unik bang, ada yang unik. Mungkin teman-teman bisa sambil dipikirkan, kenapa ya pada saat pandemi itu Yogyakarta lebih resilience dibanding Bali. Yogyakarta lebih stabil kondisinya menghadapi pandemi dibanding Bali bang. Padahal Bali notabene-nya adalah kota wisata dunia. Orang luar negeri mungkin tahu Indonesia tuh taunya Bali. Bahkan nggak tahu Indonesia. Bahkan nggak tahu mungkin Indonesia ya kan, taunya Bali, ya kan. Tapi kenapa Bali pada saat itu masyarakatnya chaos, demo dan lain sebagainya karena memang ekonomi hampir lumpuh total di Bali. Tapi di Yogyakarta mereka bertahan, mereka stabil dan bisa dibilang mereka oke menghadapi pandemi. Nah, karena apa? Karena sebenarnya esensi daripada berwisata, nilai ekonominya tuh bukan berdasarkan berapa jumlah berapa jumlah wisatawan yang bisa kita datangkan, Bang. Ya. Bukan tentang seberapa banyak kunjungan wisatawan, tapi seberapa lama kita bisa menahan seseorang untuk tinggal di suatu wilayah. Nah, yang bisa membuat orang tinggal lama di suatu wilayah dari tempat tinggal dia itu cuma pendidikan, Bang. Kalau kita ke Bali mungkin kita spending 3 hari, 7 hari, 1 minggu gitu, Bang ya. Tapi kalau kita Bang Daud nih kirim anaknya kuliah di Jogja, bertahan di sana 4 tahun, bisa 7 tahun. Bang Daud juga bisa ke sana setiap semester, ya Bang ya. Bayangin daging gini. Nah, itu ekosistem pendidikan, Bang. Jadi itu dilakukan oleh Jogja. Itu dilakukan oleh Jogja. Mereka dari dulu sudah fokus ke sana. Iya, pendidikan ya. Terus Bang Daud bayangin ya. Misalkan katakanlah nih, Bang. Kita berasumsi aja nih, berasumsi. Katakanlah jumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada totalnya semua 40.000. Katakan 40.000. Nah, katakanlah setiap mahasiswa dikasih uang saku sama orangnya 3 juta aja, Bang. Untuk kos, untuk laundry, untuk makan sehari-hari, 3 juta aja per kepala. Berarti, Bang, setiap tahun itu yang berputar setiap bulannya tuh 120 miliar. Setiap tahun itu lebih dari 1 triliun, Bang, uang berputar di sekitar wilayah Universitas Gadjah Mada. Nah, makanya nggak heran kalau ada pengusaha angkringan sate-satean di pinggir-pinggir UGM, di pinggir jalan bisa sekolahkan anaknya kedokteran. Iya. Aku juga bingung loh. Karena uang yang berputar di sana luar biasa banyak. Nah, sebenarnya cita-cita saya ke depan sama orang tua saya pengen fokusnya ke sana aja, Bang. Menciptakan ekosistem pendidikan di Kutai Kartanegara. Nah, karena salah satu negara nih, Bang, yang sudah fokus dia tuh nggak fokus mempromosikan wisata, tapi pendidikannya itu Malaysia, Bang. Jadi kalau Bang Daud sekarang nih, hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 13 November ke Jakarta, ke kedutaannya Malaysia di Jakarta. Itu yang mereka promosikan di luar, ayo kuliah di Malaysia. Bahkan pemerintah Malaysianya sekarang berlomba-lomba kan, mereka menjalin kerjasama sama universitas di Inggris sama di Australia untuk buka cabang di Malaysia, biar masyarakat di negara ASEAN ini bisa mendapatkan kualitas pendidikan luar negeri di Inggris dan di Australia, tapi dengan biaya Malaysia, biaya Asia. Pantasan ya, aku kadang-kadang bingung. Nah, karena wisata itu kan sebenarnya ibaratnya efek samping dari ekosistem pendidikan, Bang. Kalau Bang Daud anaknya kuliah di Jogja, Bang Daud kan kalau ke sana otomatis kalau anaknya lagi kuliahnya hari itu cuma 1, sorenya mungkin jalan-jalan ke Merapi, jalan-jalan ke objek wisata. Jadi tanpa Bang Daud lihat promosi wisatanya Jogja, otomatis. Memang sudah otomatis, Bang. Mahasiswa yang di sana juga pada saat liburan ya pasti explore lah, ya kan? Apalagi di daerah yang mereka pada saat masa SMA jarang datangin. Pas kuliah ada kesempatan di sana, pasti mereka manfaatin. Nah, saya sama orang sayangnya Indonesia pendidikannya. Nah, itu dia. Nanti kita bahas. Ya, jadi sebenarnya apa yang ingin saya lakukan untuk Kutai Kartanegara di ekosistem pendidikan, Bang. Bukan di industri kreatif. Cita-cita saya sekarang malah gimana caranya menghadirkan sekolah dari SD sampai SMA atau bahkan perguruan tinggi bertaraf internasional di Kutai Kartanegara. Amin ya Allah. Ya, kita aminkan sama-sama yuk. Amin ya Allah. Aku baru dapat loh ilmunya tuh. Iya loh. Kenapa? Iya. Betul. Astaga, kita mikirnya wisata ada yang lebih fundamental. Ada yang lebih fundamental, Bang.
Bangun pendidikannya, wisatanya bonus. Betul. Akhirnya tadi baru saya nonton YouTube. Benar. YouTube. Kenapa apa namanya? Wisata di Thailand menurun. Tahu ya? Betul. Menurun drastis kan? Kenapa di Cina stabil, di Malaysia stabil? Betul. Karena bukan hanya sekedar bukan sekedar ini. Benar. Cina tuh sudah banyak mentransformasi kampusnya menjadi top world university, Bang. Kenapa orang Cina ke Cina, ya kan? Iya, benar. Nilai wisatanya adalah bonus. Betul. Mereka kan nggak mungkin pendidikan setahun. Benar. Paling cepat kalau pintar-pintarnya kan 3,5 tahun, 2 tahun ya kan ya. Mungkin ya. Malah kalau sekarang kan mungkin orang banyak di tempat kita berasumsinya bahwa event adalah lokomotif ekonomi kan, Bang. Aku jadi berubah. Dalam artian kalau kita ngelaksanakan event itu ibaratnya lokomotif yang paling depan kereta, kalau eventnya jalan, gerbong-gerbong di belakangnya kuliner dan lain sebagainya ikut jalan. Nah sebenarnya yang keberlanjutannya oke, khusus pendidikan. Makanya nggak ngaruh ya apa namanya UMR-nya apa namanya UMR-nya Jogja itu nggak ngaruh, walaupun kecil dia nggak ngaruh ya. Jadi aneh kan, Bang? Masa UMR terkecil tapi mereka paling resilient nih pada saat pandemi. Itu makanya aku bingung. Aneh jadinya. Kok apa ya? Padahal harga-harga juga sama aja kok. Ya kalau misalnya kita makan kaki lima masih murah. Begitu. Tapi kalau kita masuk di tempat-tempat yang vibe-nya bagus, harganya sama kok. Betul. Ya kan? Benar. Paling kan bedanya cuma sedikit kan. Betul. Tuh. Kenapa mereka dari dulu mengkampanyekan bahwa Yogyakarta adalah kota pelajar. Iya, Bang. Banyak yang harus kita obrolkan nih. Ini daging nih, bukan tetelan. Terima kasih. Peter Palenggi, kita akan ketemu lagi. Kita bikin janji hari ini ya, kita harus membahas lagi. Terima kasih juga. Banyak hal yang harus kita bahas. Belum kita menyentuh industri kreatif. Benar. Belum kita menyentuh politik. Betul. Belum kita betul-betul menyentuh pendidikan. Yes. Tiga itu akan kita bikin janji ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih banyak juga. Peter Palenggi, tepuk tangan buat Catur Palenggi. Terima kasih Bang Daud dan kawan-kawan. Top. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.